semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membuka kitab Al-Adabul Mufrad, kitab adab yang ditulis dan dikumpulkan oleh seorang muhaddits besar yang disebut dengan Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau. Kita akan membahas bab wujub silaturrahim, yaitu bab tentang wajibnya silaturrahim. Ini bab yang sangat penting sesudah kita membahas tentang bab yang terkait dengan birrul walidain. Jadi kalau bicara tentang adab kepada manusia, maka yang pertama kali yang paling berhak mendapatkan adab dari kita adalah orang tua. Karena itu selalu kitab-kitab adab, kitab akhlak dibuka dengan birrul walidain. Lalu baru sesudah itu bicara tentang orang-orang di sekitar karib kerabat kita, keluarga kita. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang punya hubungan kerahiman, sehingga disebut dengan silaturrahim. Menjaga silaturrahim ini sangat penting, apalagi pada masa sekarang ini, pada masa di mana orang sudah lupa, kadang-kadang lupa sama saudaranya, lupa sama kerabatnya, lupa sama keluarganya. Kadang-kadang dianggap silaturrahim ini tidak begitu penting, lebih penting bisnis, lebih penting pekerjaan, tidak punya waktu untuk silaturrahim. Padahal sebetulnya silaturrahim ini yang menjadi sebab datangnya keberkahan. Salah satu sebab datangnya keberkahan, salah satu sebab lapangnya rizki diantaranya adalah dengan silaturrahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan siapa yang ingin diberkahi usianya, umurnya, maka hendaknya menyambung silaturrahim. Ini pesan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita meninggalkan silaturrahim. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dari judulnya saja kita bisa melihat pentingnya silaturrahim. Beliau memberikan judul bab wujub silaturrahim, bab wajib silaturrahim. Jadi secara hukum silaturrahim itu hukumnya adalah wajib. Ini yang ditegaskan, ditekankan oleh Imam Bukhari. Dia bukan mubah. Kalau mubah boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Dia juga bukan sunnah, tapi di atas sunnah, wajib hukumnya silaturrahim. Sehingga sebaliknya, kalau silaturrahim itu wajib, maka memutuskan silaturrahim itu dosa besar. Memutuskan silaturrahim dosa besar. Ini yang harus kita garis bawahi. Sehingga jangan diremehkan. Kadang-kadang ada orang rajin sholat, ya, sholat tahajud, qiyamul lail, tilawah Quran, zikir, wirid, sampai syuruk dan seterusnya. Tapi hubungan dengan manusia tidak baik. Hubungan dengan orang bermasalah.
tidak mau komunikasi, tidak mau silaturahim, tidak mau menyapa, tidak mau memberikan salam, tidak mau tersenyum, tidak mau menjalin hubungan, ini urusannya berat nanti di hari akhir. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yadkhulul jannata qati'u rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Walaupun ibadahnya banyak, tidak masuk surga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Imam Bukhari memberikan judul wajib silaturahim, ini sebagai penegasan mengingatkan kita semuanya, ada satu kewajiban yang tidak boleh diabaikan adalah silaturahim. Nah, zaman sekarang di tengah-tengah kesibukan kita jangan lupa luangkan waktu untuk silaturahim. Ini penting. Disebutkan dalam syarah, waqad sara an-nas fi zamanina hadza ma'a arhamihim thalathatu asnaf. Pada masa sekarang ini kaitan dengan silaturahim orang terbagi dalam 3 kelompok. Ada 3 kelompok kaitan dengan silaturahim. Yang pertama, naudzubillah, adalah kelompok orang yang memutuskan silaturahim. Disebutkan sinfun qata'u arhamahum wa lam yasiluha, yaitu kelompok yang tidak mau menyambung silaturahim. Ini kelompok yang berdosa, kelompok yang berdosa besar. Dan betapa banyak sekarang ini orang yang dengan mudahnya memutus silaturahim. Ya, gara-gara masalah sepele putus silaturahim. Gara-gara masalah yang sederhana, yang sebetulnya tidak begitu penting, karena tersinggung misalnya, putus silaturahim. Begitu mudah jamaah sekalian. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua disebutkan wasinfun wasaluha walakin li ghairi wajhillahi azza wa jal. Ada kelompok yang kedua yang menyambung silaturahim, tapi menyambung silaturahimnya bukan karena Allah, bukan karena ingin mengharapkan ridha dari Allah, bukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi menyambung silaturahim karena ada kepentingan dunia. Ada kepentingan dunia. Mau minjem duit baru datang ke rumahnya. Jadi karena kepentingan dunia. Kumpulnya karena hal-hal yang sifatnya duniawi, bukan karena Allah. Ini kelompok yang kedua. Jadi kumpul-kumpulnya itu kalau ada pertemuan bukan karena ibtigha wajhillah. Ini yang disebutkan. Yang ketiga adalah wasinfun tsalits wasat. Nas'alullah an nakuna minhum. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang benar, kelompok yang di tengah, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yaitu humul ladzina wasalu arhamahum ibtigha'a wajhi rabbihim, yang menyambung tali silaturahim karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang istimewa. Ini kelompok yang selamat. Ini kelompok yang insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya urusan dunia jangan sampai kita putus hubungan. Dunia bisa dicari, tapi hubungan susah dicari. Jangan sampai kita sering musuhan sama orang. Ini yang kita jaga betul, dan ini ujiannya berat. Karena itu balasannya juga besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan hadis yang pertama oleh Al-Imam Al-Bukhari. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Damdam bin Amr Al-Hanafi qala haddatsana Kulayb ibn Manfa'ah qala qala jaddi
disebutkan bahwa kakek dari Kulaib bin Manfa'ah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abar?" Ya Rasulullah, man abar? Wahai Rasulullah, kita lihat sahabat-sahabat Nabi itu kalau manggil Nabi nggak ada yang manggil namanya. Rata-rata mereka kalau manggil Nabi itu menyebut dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Mereka punya adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belakangan aja ini muncul orang-orang yang katanya pinter, intelek, tapi kalau manggil menyebut Rasulullah mengatakan katanya Muhammad, na'udzubillah min dzalik, enggak punya adab. Kalau sama Nabi jangan begitu manggilnya, paling tidak dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Ta'ala sendiri enggak pernah manggil namanya. Kalau manggil Nabi yang lain langsung disebut namanya, ya Isa, ya Musa, ya Ibrahim. Tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Taala tidak mengatakan ya Muhammad, tidak. Tapi ya ayyuhar rasul. Ini adab yang diajarkan oleh Allah Taala kepada kita semuanya, dan itu yang disebutkan oleh sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man abar? Wahai Rasulullah, kepada siapa saya harus menunjukkan bakti saya? Kepada siapa saya harus menunjukkan bir, kebaktian, kebaikan saya? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ummak, pertama kepada ibumu. Itu jelas birrul walidain, yang pertama kepada ibu. Yang kedua wa abak, kepada ayahmu. Ini yang kedua. Kemudian wa ukhtak, kepada saudara perempuan. Jadi yang perempuan yang disebutin duluan nih. Ya, karena perempuan kelompok yang lemah yang harus mendapatkan perhatian. Jadi kalau kita punya saudara, punya adik, kakak, jangan lupa yang perempuan itu harus diperhatikan karena mereka adalah orang-orang yang lemah yang harus dibantu. Di sini Nabi mengatakan ukhtak, saudara perempuanmu, jaga hubungan dengan dia, perhatikan dia baik-baik. Baru Nabi mengatakan wa akhak, dan saudara laki-lakimu. Jadi adik kakak ini harus akur. Adik kakak nggak boleh berantem. Ini sekarang, ini zaman sekarang, rebutan waris adik kakak nggak mau nyapa, ya, nggak mau nyapa, gara-gara urusan waris, gara-gara urusan dunia. Ada yang nggak mau nyapa, nggak mau datang ke rumahnya, padahal adik kakak. Jadi ini kondisi yang nggak boleh terjadi, apalagi ini jamaah pengajian, jamaah taklim. Insya Allah kalau di sini nggak ada yang begitu. Ya. Di sini nggak ada, di sana juga nggak ada. Jadi begitu. Kita jaga baik-baik ini hubungan kekeluargaan, silaturahim. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai adik kakak berantem. Nabi mengatakan ibumu, saudara perempuanmu dan saudara laki-laki itu harus dijalin hubungan yang baik. Kalau akur kan enak ya. Iya. Kalau akur, harmonis, kita saling bantu satu dengan yang lain, saling silaturahim, enak itu hidup. Tapi kalau kita musuhan, na'udzubillah min dzalik, nggak ada keberkahan. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ummak wa abak wa ukhtak wa akhak wa maulaka alladhi yalidak, dan orang dekatmu, karib kerabat yang dekat-dekat dengan engkau. Sambung silaturahim dengan mereka. Barangkali ada
alasannya apa? Para ulama beda pendapat. Cuma pendapat di antara pendapat yang kuat adalah yang kumpul pada kakek yang keempat. Jadi ayah kita, kakek, kemudian buyut, sesudah itu, nah semua yang dari situ yang punya hubungan itu adalah karib kerabat kita semuanya, yang harus disambung silaturahim. Itu masih keluarga namanya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa maulakal ladzi yalidak haqqun wajib wa rahimun mausulah. Itu adalah hak yang wajib ditunaikan, rahim yang harus disambung, tidak boleh diputus. Kalau diputus, yang murka bukan hanya dia tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana bentuk silaturahimnya? Singkat saja, ada beberapa bentuk silaturahim. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, inna silaturahim takunu bi umurin minha. Silaturahim bisa terwujud di antaranya dengan ziyaratuhum ma'a ahamiyati taharril waqtil munasib. Dengan cara mengunjungi, berziarah, bertamu, datang ke rumahnya dengan taharril waqtil munasib, kita mencari waktu yang pas. Kita mau berkunjung ke rumah dia, tapi lihat-lihat juga waktunya kapan yang pas waktunya. Jangan malam-malam pas dia waktunya istirahat kita datang ke rumahnya ketok pintu. Niatnya bagus tapi waktunya tidak bagus. Jadi harus cari pas yang pas waktunya kapan kita bertamu kepada dia. Ini disebutkan taharril waqtil munasib au bistidhafatihim fi baitik. Bisa kita berkunjung ke rumahnya atau bisa juga kita mengundang dia untuk bertamu ke rumah kita. Itu silaturahim. Di antaranya dengan mengundang dia. Au bil ittisal alaihi bil hatif. Kalau nggak punya waktu mau berkunjung, nggak punya waktu, apalagi rumahnya jauh misalnya. Kalau datang ke sana butuh waktu yang cukup lama, macet lagi jalannya, misalnya, maka paling tidak disebutkan di sini ittisal bil hatif, bisa nelpon. Kita tanya kabarnya. Sekarang kan gampang ada telepon. Ya, telepon itu bukan cuma buat WA dengan orang-orang, dengan karib kerabat, tanya kabarnya mereka biar kita tahu. Na'udzubillah, sekarang ini kadang-kadang ada orang yang hidupnya nafsi-nafsi. Tetangganya nggak tahu, saudaranya nggak tahu, keluarganya nggak tahu. Tahu-tahu dia meninggal, nggak ada yang tahu. Baru ketahuan kalau sudah ada bau, terasa bau, tetangganya kok mencium ada sesuatu yang bau, pas dibuka ternyata sudah meninggal dunia. Na'udzubillah, ini kehidupan nafsi-nafsi. Maka silaturahim itu penting agar kita tahu kabar dan keadaan saudara kita. Paling tidak nanya kondisinya. Nah, ini pentingnya mas sekalian yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusallim alaihim wa tas'al an ahwalihim wa tuwaqqir kabirahum wa tarham saghirahum. Tanya kabar mereka, hormati yang tua, sayangi yang muda. Ya, kalau ada yang sakit, jenguk dia. Wa tusyarikuhum fi munasabatihim. Kalau dia punya acara tertentu, maka ikut serta datang kepada acaranya. Ini bentuk silaturahim yang pertama. Yang kedua adalah wa min silaturahim an tuwasi musabahu wa tusallihi wa tusabbiru. Kalau dia mendapatkan musibah, maka kita hibur dia. Kalau ada yang meninggal, takziah dan seterusnya. Itu silaturahim yang diajarkan dalam Islam. Ya, sampai kepada ikut menguburkan jenazahnya sampai ke kubur. Kemudian di antara bentuk silaturahim yang lainnya
Antansyurul ma'ruf bainahum, dengan menyebarkan kebaikan. Apa maknanya? Kalau ada karib kerabat kita, kalau ada, ya mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada karib kerabat kita nggak mau sholat, ya, tidak mengerjakan perintah Allah, senang pada maksiat, ya, maka kalau kita betul-betul ingin menyambung tali silaturahim, ingatkan dia, kasih nasihat kepada dia. Silaturahim itu bukan cuma berkunjung, tapi silaturahim yang paling bagus adalah mengajak dan mengingatkan saudara kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis berikutnya, ini karena waktunya terbatas, insyaallah kita bahas pada kesempatan yang lain. Nabi itu menunjukkan silaturahim dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar kepada saudara-saudaranya, karib kerabatnya. Jangan sampai kepada orang yang jauh kita berdakwah, sama keluarga sendiri lupa, sama adik, sama kakak. Barangkali dia lupa mengerjakan sholat, lalai meremehkan sholat, jangan dibiarkan. Silaturahim kita, ingatkan dia untuk sholat. Ini bentuk silaturahim, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini yang disebutkan wa tanha 'anil munkar, dengan cara yang tepat, yang bijak, jangan sampai menyakiti. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita bahas silaturahim bukan sekedar untuk kita bicarakan, kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaallah akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak sama pembawa acara. Banyak. Ada. Ya, saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar pagi, sabar. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Bapak Kiai Bogi Baris SMA yang telah menyampaikan materi tentang silaturahim pada pagi hari ini. Karena tadi sudah ada yang menunjuk, ya sudah kita buka satu pertanyaan saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.